Halo semuanya, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang penjualan. Nah, di video ini terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu melakukan penjualan dengan menggunakan pesanan dan tanpa menggunakan pesanan penjualan atau langsung melakukan penjualan. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Transaksi penjualan adalah proses pencatatan penjualan barang kepada pelanggan atau konsumen. Pencatatan penjualan ini akan secara otomatis mengurangi stok item barang dagangan. Nah, untuk pada materi kali ini akan kita contohkan transaksi penjualan barang secara kredit, sehingga akan mengakibatkan adanya piutang dagang perusahaan. Penjualan PPN include artinya harga barang yang kita jual sudah berikut pajak. Misalnya harga barang Rp1.000.000, maka DPP-nya adalah Rp900.900 dan nilai pajak include 11% adalah Rp99.100 yang didapatkan dari 11 dibagi 111 dikali nilai belanja termasuk PPN. Sama pada video sebelumnya, saya sudah membuat pesanan. Pesanan ini sudah dipesan oleh pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri dengan dipesan pada hari kemarin dan menggunakan pajak PPN include sebesar 11%. Karena kita memiliki dua materi pembahasan, di sini saya juga sudah menyiapkan data item-item yang ingin kita jual kepada pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri. Lantas, bagaimana cara menginput penjualannya? Untuk menginput penjualan, Anda bisa klik ke menu penjualan. Kemudian, klik lagi pada modul daftar penjualan, lalu klik tambah. Nah, di sini, karena tanggal pengiriman barang ke pelanggan adalah pada tanggal 21 dan sekarang merupakan tanggal 21, maka saya akan mencatat atau melakukan transaksinya. Kemudian, tentukan pelanggan untuk melakukan transaksi agar bisa mengambil data pesanan ke dalam daftar item penjualan. Cari pelanggannya, lalu klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Setelah pelanggan sudah dimasukkan, Anda bisa memasukkan nama salesnya. Klik nama salesnya, kemudian klik pilih item. Setelah sales sudah dimasukkan, kini kita akan mengambil data pesanan dari pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Untuk mengambil data pesanannya, Anda bisa klik icon pencarian di opsi input pesanan. Secara otomatis, nantinya sistem akan mengambil data pesanan dari pelanggan Giat Putra Mandiri. Untuk memasukkan pesanannya ke dalam daftar item penjualan, Anda bisa klik pesanannya, lalu klik pilih item. Nantinya sistem akan menampilkan data-data pesanan ke dalam daftar penjualan item. Di sini terlihat, untuk pajak PPN-nya berubah menjadi pajak include, dan di kolom teks juga sudah terisi senilai 11%. Mengapa bisa otomatis menjadi include? Karena kita sudah men-setting pelanggan PT Giat Putra Mandiri ini pajaknya menjadi PPN include. Untuk men-setting agar otomatis menjadi include, Anda bisa klik ke master data, lalu pilih modul daftar pelanggan. Cari nama pelanggan yang ingin di-set secara otomatis PPN-nya. Jika sudah ketemu, Anda klik pelanggannya, kemudian klik edit. Nah, di sini, di opsi menggunakan pajak, Anda bisa atur agar otomatis menjadi pajak yang Anda inginkan. Contohnya di sini, saya sudah sesuaikan opsi pada pelanggan PT Giat Putra Mandiri ini menggunakan pajak include. Selanjutnya, pada nilai pajak di-set dari, Anda bisa pilih opsi data pelanggan. Kemudian, masukkan nilai pajaknya adalah 11%. Oke. Itu merupakan cara men-setting pelanggan agar PPN-nya otomatis menjadi PPN include, PPN exclude, ataupun tanpa menggunakan PPN. Karena di judul merupakan penjualan kredit, maka dari itu, Anda bisa mengisi nilai total akhir ke dalam kolom kredit. Kemudian, tentukan tanggal nilai jatuh temponya. Misalnya, kita akan atur jatuh temponya adalah 30 hari. Perlu diingat, jatuh tempo untuk pelanggan ini juga bisa diatur agar otomatis jatuh temponya menjadi 30 hari. Kembali ke modul daftar pelanggan tadi. Klik pelanggan, lalu klik edit. Di atas opsi menggunakan pajak, ada yang namanya jatuh tempo,
Ini merupakan opsi setting pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri ini agar otomatis jatuh temponya adalah dalam 30 hari. Anda bisa sesuaikan tanggal jatuh temponya ya. Jika sudah, klik simpan. Kembali ke transaksi penjualan. Oke, karena di sini menggunakan kredit senilai 34 juta, sehingga kredit tersebut akan menjadi nilai piutang. Setelah semuanya sudah disesuaikan, Anda bisa klik simpan. Setelah tersimpan, mari kita lihat sisi laporan piutang pada pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri. Untuk melihat laporan piutang, klik terlebih dahulu ke menu laporan. Kemudian, klik kembali pada modul laporan piutang. Lalu, klik laporan piutang beredar. Masukkan nama pelanggan yang kita lakukan transaksi secara kredit tadi. Kemudian, klik preview. Nah, di sini sudah terlihat di paling atas, terdapat piutang senilai 34 juta, terdapat tanggal transaksi di tanggal 21 Juni, dan tanggal jatuh temponya di tanggal 21 Juli. Yang berarti, setiap ada penjualan kredit, akan otomatis menjadi nilai piutang usaha. Dan itulah merupakan penjelasan mengenai transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan pesanan penjualan. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan transaksi penjualan tanpa menggunakan pesanan penjualan. Sama seperti sebelumnya, saya sudah mencatat data yang ingin saya lakukan penjualan. Saya akan mencatat transaksi penjualan kredit, namun tanpa menggunakan pesanan penjualan. Dengan sales bernama David dan pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri. Langsung saja, kita inputkan datanya. Sama seperti tadi, Anda bisa masuk ke modul penjualan. Langkah yang pertama, masukkan nama pelanggannya terlebih dahulu. Cari nama pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Nah, di sini terlihat pada pajaknya otomatis menjadi include ya, karena kita sudah men-setting pajak pada pelanggan tersebut menjadi PPN include sebesar 11%. Setelah itu, Anda bisa masukkan salesnya. Klik nama salesnya, lalu klik pilih item. Untuk menginput item-item yang ingin saya jual, Anda bisa inputnya di bawah kolom kode item. Karena saya sudah membuat data atau sudah mencatat data yang ingin saya jual kepada pelanggan PT Giat Putra Mandiri ini, maka dari itu, saya hanya menyalin saja. Masukkan itemnya di bawah kolom kode item, kemudian enter. Secara otomatis, sistem akan menampilkan item yang sudah diinput kode itemnya. Perlu diingat, di bawah inputan kolom kode item, Anda bisa memasukkan dengan nama item, kode item, ataupun kode barcode, tidak hanya menggunakan kode itemnya saja. Contohnya di sini, saya akan memasukkan item dengan nama Kasen 606. Contohnya, saya akan memasukkan angka 606 saja. Setelah itu, Anda bisa klik enter. Secara otomatis, nantinya sistem akan memanggil item dengan nama 606 tersebut. Contoh kedua, saya akan melakukan pemanggilan item dengan kata 303. Nantinya, sistem akan memanggil seluruh item dengan item yang bernama 303. Karena kita akan menjual kedua barang Kasen 303 ini kepada pelanggan PT Giat Putra Mandiri, oleh karena itu, saya akan input kedua item tersebut. Untuk menginputnya dan dimasukkan ke dalam daftar item penjualan, Anda bisa klik itemnya, lalu tekan Enter. Ulangi penggunaan berikut jika Anda ingin menginput beberapa item lagi. Setelah semua item sudah dimasukkan, Anda bisa masukkan jumlah item yang ingin kita jual kepada pelanggan. Untuk melakukan cara cepat seperti ini, Anda bisa klik dulu paling atas di kolom jumlah, kemudian masukkan jumlah itemnya, lalu klik arah bawah. Ulangi penggunaan berikut untuk menentukan jumlah item yang berada di bawah kolom tersebut. Penjelasan ini sudah dijelaskan di video sebelumnya,
Itu transaksi penjualan tunai tanpa menggunakan PPN. Karena pelanggan ini ingin melakukan transaksi secara kredit, maka dari itu, saya akan isi total akhirnya di kolom kredit. Nah, nantinya, otomatis akan terlihat tanggal jatuh tempo dalam 30 hari. Karena kita sudah setting pelanggan ini dengan jatuh temponya adalah 30 hari. Setelah semuanya sudah disesuaikan, Anda bisa klik simpan. Sekarang, kita akan melihat laporan piutang beredar. Klik ke menu laporan. Kemudian klik ke modul laporan piutang, lalu pilih laporan piutang beredar. Tentukan pelanggannya, lalu klik preview. Nah, di sini sudah terlihat pelanggan tersebut terdapat piutang ke kita senilai 34 juta. Dan demikianlah penjelasan mengenai transaksi penjualan kredit menggunakan PPN Include sebesar 11% dengan mengambil dari pesanan dan tanpa menggunakan pesanan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.